ini tuh sudah terjadi di daerah Jakarta. Daerah Jakarta mana, selatan atau timur lupa saya. Jadi diprediksi Jakarta itu akan tenggelam pada tahun 2050, Pulau Jakarta. Di situ sekarang sudah dibuat tembok-tembok yang sangat tinggi karena permukaan airnya tuh ternyata lebih tinggi dari daratannya. Kayak bendungan gitu ya. Kalau Bang Hage nonton film Tenggelam Dalam Diam, di situ sangat miris sekali bahwa di Jakarta itu diprediksi ini memang 2050 akan tenggelam. Nah, jadi yang awalnya kalau siang bolong naik motor nggak pakai jaket slow aja, tapi waktu itu kayak sampai orang Melayu terkerising bahasanya. Nah, itu kayak aduh panas banget kayak gitulah. Mengkerut kayak ubun-ubun kepala tuh ya. Itu. Padahal cuma naik 2 derajat aja tapi udah bayangin kalau sampai yang kayak di Timur Tengah 40 derajat kayaknya susah lah gitu. Ya, ini juga terjadi di ini loh Bang Ridwan, di India. Iya, betul. India sangat rawan sekali tentang pemanasan global ini. Iya, betul. Bahkan AC kipas angin di sana ada pemberitaan tidak mempan sama sekali. Makanya kenapa di situ sangat panas. Bahkan saya sempat nonton itu kan sampai menimbulkan korban jiwa sekitar 33 orang meninggal kalau nggak salah. Nah, itu derajatnya itu bisa mencapai 52 sampai 53 derajat. Artinya setengah dari air mendidih. Ketika mendidihkan air ya. Lu bayangin aja karena di negara itu tuh negara nomor 3 penghasil 101,5 MHz Radio Kayu Utara FM. Oke Bang Ridwan, sebelum kita masuk terlalu dalam, mungkin bisa dijelaskan dulu oleh Bang Ridwan, perubahan iklim itu seperti apa? Baik, jadi kalau secara umum bahwa perubahan iklim itu merupakan perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Nah, jadi kejadiannya itu nggak singkat gitu, tapi cukup lama lah kayak gitu. Dan bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Nah, jadi intinya pada dasarnya perubahan iklim ini adalah suatu hal atau fenomena alam yang jarang kita rasakan lah kayak gitu. Nah, misalnya perubahan yang terjadi di alam, misalnya seperti yang awalnya kita di bulan Ber itu musim hujan, nah, kemudian kenapa ini malah kemarau gitu ya, itu namanya contoh perubahan iklim. Terus contoh lainnya misalnya suhu di bumi meningkat ya kan. Nah, contohnya kemarin kebetulan saya beberapa minggu yang lalu pulang ke Pontianak. Itu panasnya luar biasa waktu itu Bang Hage. Jadi ternyata pada waktu itu ada fenomena yang namanya kulminasi itu kan, kebetulan kan Pontianak dekat dengan garis khatulistiwa. Nah, jadi banyak juga orang wisatawan yang ke situ, banyaklah di media sosial yang bahkan sampai ada juga beberapa pejabat yang melakukan kegiatan kulminasi di situ yang yang membawa telur yang didirikan itu. Gitu. Nah, panasnya tuh luar biasa. Pada dasarnya kan kita paling kalau di tempat kita sekitar 30-an derajat gitu. Pada waktu itu mencapai 32 derajat. Dan itu sangat kami rasakan apalagi di kota besar, polusi ya kan, kendaraan itu kan banyak gitu kan. Tambah itu lagi jadi kayak rasa tenggorokan terus bibir tuh kayak kering banget kayak gitu Bang. Itu yang saya rasakan. Dan ternyata bukan hanya di Pontianak, di Ketapang juga sama. Tapi di Ketapang masih 31-an derajat, belum nyampe 32 derajat. Itu udah panas banget, apalagi kalau sampai 40-an derajat yang kita kayak di Timur Tengah. Itu kayak apa panasnya. Tapi syukurnya kita sudah terbiasa dengan cuaca panas ya. Paling gerah-gerah dikit lah. Iya. Ya kadang kalau di Sukadana nih kan kalau bisa dibilang sejuk lah suhunya, udaranya gitu. Tapi kan ketika kita berada di kota besar kayak beda rasanya kayak gitu. Gak tahu ya kemarin kalau di Sukadana sendiri seperti apa kondisi ini. Mungkin Bang Hage kemarin seminggu yang lalu lah kulminasi di tanggal berapa itu kemarin, tanggal belasan. Panas tetap merasa panas. Cuman kita ya sebagai warga lokal yang sudah terbiasa dengan paparan sinar matahari ya harus diterima aja. Biasa aja ya. Tapi kan kita bisa tercover kan, banyak masih ini ya, pepohonan juga masih banyak betul, pegunungan kita juga masih asri di lingkungan. Ya mungkin bisa masih tercover dengan lingkungan yang asri ini mungkin Bang Ridwan. Iya betul. Nah terus
perubahan iklim ini selalu dikaitkan dengan cuaca. Jadi iklim adalah keadaan atau kondisi rata-rata cuaca pada daerah yang lebih luas dan dalam waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan kalau cuaca, kalau iklim tadi kan kejadiannya itu cukup lama dan butuh waktu yang sangat luas, tempat yang sangat luas. Nah, tapi kalau cuaca itu dia terjadinya secara singkat dan dia selalu berubah-ubah. Nah, kemudian di dunia sendiri itu iklim itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu dingin, sedang, subtropis dan tropis kayak gitu. Nah, untuk daerah dingin sendiri itu ini sebagai pacuannya gitu, sebagai indikatornya itu suhu. Jadi kalau daerah dingin itu suhu paling panas di sana itu hanya sekitar 2,7 derajat Celcius. Dan bahkan kalau suhu sangat dingin itu bisa sampai minus 40 derajat. Kita bisa bayangin di di daerah tersebut, contohnya itu kayak seperti di Rusia, kemudian Norwegia ya. Ini kampungnya si Erling Haaland nih. Dan juga Kanada itu kita bayangin 0 derajat itu kan kulkas ya. Di dalam kulkas yang membeku itu aja kalau kita masukin tangan nggak usah lama, 15 menit aja itu udah kayak apa. Apalagi ya mungkin karena penyesuaian lagi kan. Kalau kita di situ udah kesejukan banget, apalagi sampai minus 40 derajat itu udah, kalau kita kayaknya sangat susah lah hidup di sana. Udah kayak dinginin ngawetin daging beku ya. Jadi sangat susah kayaknya kita kalau berada di sana ya. Kayak penyesuaian lagi nih. Yang biasanya kita pakai selimut 1 lembar, ini lama berlapis-lapis gitu kan. Terus kemudian untuk yang sedang, iklim sedang itu suhunya sekitar minus 3 derajat Celcius sampai 18 derajat Celcius. Nah, ini contohnya seperti negara Jerman, Inggris, Italia, intinya di daerah Eropa lah ya. Makanya kenapa di sana kalau kita nonton bola gitu, makanya mereka kalau main bola siang gitu santai aja. Karena derajatnya cuma 18 derajat, berarti kan nggak seperti kadang di suhu AC yang 18 derajat itu kan masih bisa dibilang nggak panas lah kayak gitu, malah dingin kadang. Karena mereka juga terlihat sepertinya tidak mengeluarkan cairan ataupun keringat ya. Iya. Berbeda dengan kalau kita main sepak bola. Iya, kita kan kalau di sini kalau kelihatan banget kan kalau pas baru lari 10 menit, 15 menit udah keringatnya kayak mandi ya. Iya, baju hampir basah semua. Iya, tapi kalau di sana kayak ya biasa aja gitu. Ya mungkin karena pengaruh suhu itu tadi. Terus subtropis. Nah, ini suhunya sekitar 18 derajat hingga 22 derajat Celcius. Nah, ini tergolong lembab, daerah yang lembab kayak gitu. Kalau kalau kita pergi ke kawasan Taman Nasional Gunung Palung, khususnya di Stasiun Riset Cabang Panti itu suhunya rata-rata sampai di situ itu 22 sampai 25 derajat. Berarti masuk dalam kategori ini ya? Iya, lembab, tapi kan itu kan karena dipengaruhi pohon-pohonannya kayak gitu. Kita kan di sini ilmuwan ini kan mengambil rata-ratanya, dia lebih kemana condongnya nih, apakah lembab atau kering atau dan lain sebagainya kayak gitu. Nah 20 derajat ini kan kalau contohnya seperti di Korea, Jepang, Cina ya, di Amerika itu bisa tergolong lebih lembab kayak gitu. Dan makanya kenapa di sana ada 4 musim ya kan, ada musim gugur, musim dingin atau musim salju, musim kemarau sama musim panas kayak gitu. Nah, terus kemudian tapi berbeda dengan daerah ini Bang, yang daerah Timur Tengah. Mereka juga dibilang subtropis, itu mereka lebih cenderung lebih panas, itu bisa mencapai 40 derajat Celcius. Itu contohnya di negara Irak dan Iran. Ya kita tahulah kalau seandainya di daerah itu kan lebih banyak gurun ya kan, gurun pasir, dan 40 derajat ini lumayan panas loh. Kita kalau air yang mendidih itu kan 100 derajat ya, artinya ini hampir setengah dari panasnya air mendidih. Jadi makanya kenapa di sana masyarakat lebih sering menggunakan baju yang warna cerah kayak putih gitu. Mungkin karena lebih mudah menyerap keringat ya kan. Iya, karena ada penelitian juga tuh kadang tuh. Iya, betul. Jadi jangan coba-coba pakai baju warna hitam. Susah ya kalau kita ya. Saya jujur pencinta warna hitam. Iya, jadi kayaknya nggak bisa kita hidup di Timur Tengah. Udahlah kita nih hitam, makin kesana makin hitam nanti. Jangan jauh-jauh deh ke Timur Tengah, kita coba aja di Bali dulu ya. Bali itu panas ya?
Bali panas banget. Oh, saya belum pernah soalnya ke sana. Panas banget. Tapi terus terang memang kata kawan saya, Bali tuh panas, lebih panas dari Kalimantan katanya. Jauh panas sekali. Tapi kenapa bule suka di sana ya? Mungkin karena mereka kan terbiasa dengan cuaca dingin. Iya sih, bisa jadi. Kalau dia datang ke Indonesia itu sebutannya summer. Musim ini ya kayak. Ya, musim panas. Musim panas ya. gitu. Karena kan kalau di Eropa itu, kalau mereka musim dingin justru beraktivitas seperti sekolah, perkantoran dan lain segalanya. Iya. Tapi kalau udah masuki musim summer, mereka akan libur seperti libur panjang gitu. Berarti ini kenapa musim dingin itu dia lebih banyak aktivitas karena bisa biar menghasilkan energi keringat kan, betul. Biar nggak kedinginan kayak gitu. Kan tubuh kan harus metabolisme tubuh harus selalu bergerak kan. Iya, betul. Jadi di musim dingin kalau kita semakin berdiam diri, justru metabolisme kita tidak bergerak dan akan menyebabkan kaku, kram dan lain sebagainya. Betul. Makanya kenapa kalau kita jarang bergerak tuh orang tuh malah cenderung lebih cepat gemuk. Iya. Karena kalorinya nggak dibakar. Lebih mudah sakit juga. Menghasilkan lemak. Ya, itu tergantung sih kalau kita makan bobok ya. Itu faktor utamanya ya. Ya, di Eropa kebiasaan budayaan pasti beda lah dengan kita pasti, apalagi kita di negara Asia ya, Asia Tenggara. Dari suku budaya dan juga kultur pastinya berbeda ya. Maka mereka suka tuh orang-orang Eropa yang terbiasa dengan musim dingin datang ke negara tropis. Betul. Bali solusinya ya. Oke. Selanjutnya Pak Ridwan. Nah, terakhir itu tadi kan subtropis, yang terakhir tropis. Nah, di daerah kita tadi Bang Hagi sudah nyinggung juga bahwa daerah kita merupakan daerah yang tropis ya. Jadi suhunya itu sekitar 22 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Artinya ya ini rata-rata yang kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari suhunya sekitar 22 sampai 30 derajat Celcius itu. Nah, contohnya kayak negara Indonesia, Malaysia, Singapura ya kan. Nah, itu kan masih daerah-daerah Asia Tenggara lah rata-rata memang masuk daerah tropis. Terus kemudian Brazil ya. Nah kan kalau tropis ini kan daerah yang memang dilalui garis khatulistiwa itu tadi. Termasuklah Brazil. Makanya kenapa kayak hutan, kemudian kondisi lingkungannya di Brazil dengan Indonesia tuh beda-beda tipis aja. Di sana banyak pohon-pohon yang gede-gede, di sini juga sama kayak gitu. Nah kalau tempat kita ya intinya musimnya cuma 2 ya kan, musim hujan sama musim kemarau lah kayak gitu. Nah, makanya kenapa di situ 30 derajat. Makanya kenapa kemarin itu terjadi sampai 32 derajat. Artinya ada perubahan. Itulah namanya perubahan iklim ya kan. Ada perubahan yang kita rasakan. Kalau saya sendiri terus terang merasakan itu. Yang awalnya kalau siang bolong naik motor nggak pakai jaket slow aja. Tapi waktu itu kayak sampai orang Melayu terkerising bahasanya. Nah, itu kayak aduh panas banget kayak gitulah. Mengkerut kayak ubun-ubun kepala tuh ya. Itu. Padahal cuma naik 2 derajat aja tapi dah bayangin kalau sampai yang kayak di Timur Tengah 40 derajat kayaknya susah lah gitu. Ya, ini juga terjadi di ini loh Bang Ridwan, di India. Iya, betul. India sangat rawan sekali tentang pemanasan global ini. Iya, betul. Bahkan AC kipas angin di sana ada pemberitaan tidak mempan sama sekali. Makanya kenapa di situ sangat panas. Bahkan saya sempat nonton itu kan sampai menimbulkan korban jiwa ya, sekitar 33 orang meninggal kalau nggak salah. Nah itu derajatnya itu bisa mencapai 52 sampai 53 derajat. Artinya setengah dari air mendidih. Ketika mendidihkan air ya. Lu bayangin aja karena di negara itu tuh negara nomor 3 penghasil gas rumah kaca. Negara terbesar di dunia. Makanya kenapa di sana terjadi kekeringan, kemudian bahkan saya lihat videonya tuh mereka sampai jual air minum tuh di tepi-tepi jalan saking panasnya itu. Itu kan fenomena alam yang memang harus diwaspadai. Ya mungkin kalau tempat kita sih belum terlalu, tapi negara luar itu juga bisa mengakibatkan secara secara faktor yang dirasakan oleh pemanasan global ini. Selain itu kita contoh ambil di India ya, bakalan ada migrasi. Iya, betul. Bakalan ada konflik juga. Pasti itu adanya penyempitan lahan. Iya. Karena contohnya kekurangan air aja ya kan? Contoh lainnya selain di India itu di daerah California di Amerika juga sama Bang. Bahkan saya lihat di video ada satu keluarga yang merasakan dampak dari perubahan iklim. Kemudian dia bingung mau nanam nggak bisa karena kekeringan, binatang juga pada mati, terus sumber air jauh ya kan. Akhirnya mereka melakukanlah migrasi ke daerah yang memang masih layak untuk dihuni dan
kata mereka masyarakat di sini alhamdulillah kayak bisa menerima lah karena kondisi alam yang seperti itu gitu. Iya. Kan kalau kita pindah negara kan nggak sembarangan harus Iya, betul. ganti warga negara, harus pakai visa apa dan lain sebagainya ya kan kalau kita berkunjung. Maka mereka di sana menerima itulah karena memang situasinya waktu itu lagi nggak baik-baik saja alamnya kayak gitu. Kalau kita bicarakan faktor yang bisa menyebabkan dampak dari pemanasan global ini, ketidakadilan sosial bisa termasuk nggak, Bang Ridwan? Contohnya nih ya, ini kalau menurut saya lebih rawan dan rentan terhadap negara-negara berkembang. Karena apa? Ketika ada isu seperti perubahan cuaca seperti ini kan, ketika dampaknya itu terhadap lingkungan sosial yang tidak adil, di situ kan akan ada daerah-daerah yang dikhususkan dan ada daerah yang bisa dikatakan agak dikucilkan. Karena kan kebutuhannya sangat sedikit, terus harus disebarkan dengan satu negara yang cukup besar. Terus pasokannya yang sedikit hanya terfokus kepada satu daerah aja. Jadi situlah adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan sosial. Jadi ini rawan sekali. Negara kita statusnya adalah sebagai negara berkembang. Ini yang saya khawatirkan ke depannya apabila ini tidak dapat diantisipasi oleh orang yang berkepentingan. Iya, betul. Ya, gimana tanggapan Bang Ridwan terkait hal ini? Ya betul sih. Jadi kalau rawan itu kan ketimpangan sosial, kemudian pangan juga. Sebenarnya manusia nih makanan lah yang dikejar mereka terus. Kalau tempat tinggal tuh mungkin nomor sekian lah. Tapi makanan, kalau makanan nggak ada ya susah juga kita hidup ya kan. Ya betul, karena kayak negara ini kan yang merasakan perubahan iklim ini sebenarnya negara-negara maju, negara industri yang sangat merasakan dampak dari ini. Contohnya di daerah Eropa ya kan. Maka apalagi dibantai lagi kemarin musim corona, covid itu lebih ini lagi kan. Nah kalau negara kita ini kan negara berkembang yang notabene memang masih adalah tumbuhannya, alamnya masih baik, sumber kekayaan, sumber daya alamnya juga masih tinggi gitu kan. Ya balik lagi kebijakan pemerintah tadi Bang. Nah contohnya kalau daerah ini kayak kalau Rohingya kemarin kasusnya beda ya, itu kemanusiaan sebenarnya. Tapi kemanusiaan. itu sebenarnya contoh juga itu. Hanya mereka karena populasinya banyak, kemudian di daerah mana tuh yang jadi tempat penampungan tuh, lupa saya namanya. Ada di Malaysia juga ada. Yang paling besar di Bangladesh. Bangladesh. Itu kan Bang lagi bisa lihatlah kondisinya di situ, gila memang. Itu kan kayak ada rumah susun khusus kan? Tapi itu sebenarnya rumah yang tidak layak huni sebenarnya. Tapi ya namanya tempat sementara sebenarnya. Teman kan mereka mungkin udah merasa nyaman. Ya ini sedangkan di daerah Myanmar kan mereka Rohingya nih kan. Kemudian karena di Bangladesh bisa nerima dengan baik, makin banyak nih yang lari ke situ gitu. Ya untungnya kemarin di negara kita kan bisa menghalau itulah jangan sampai terjadi. Itu sebenarnya contoh sebenarnya itu unsur kemanusiaan sih ya, bukan perubahan iklim. Tapi itu bisa dijadikan contoh ke depan kalau seandainya negara-negara yang memang merasakan perubahan kayak India dan lain sebagainya tadi, kemudian kelari daerah tempat-tempat yang memang masih layak untuk dihuni. Contohnya misalnya kayak negara kita gitu kan. Kalau pemerintah kita nggak tegas, nah itu tadi bisa jadi namanya ketimpangan sosial, tadi bahaya juga itu Bang. Kan banyak juga tuh kan kasus-kasus yang mereka kabur dari penampungan dan lain sebagainya ya. Ya tapi saya pikir kalau pemerintah kita insya Allah masih tegas lah dengan masalah itu. Oke Pak Ridwan. Kita kembali ke topik utama. Tadi juga udah dijelaskan apa itu perubahan iklim dan ada beberapa negara juga dengan kondisi derajat Celciusnya di masing-masing negara ya kan. Selanjutnya Pak Ridwan. Terus tadi kan iklim ada 4 ya, ada dingin, sedang, kemudian subtropis sama tropis. Nah tapi kalau cuaca tadi saya jelasin bahwa cuaca itu terjadinya secara sempit, singkat, dan dengan ruang atau wilayah yang sempit juga. Itu kalau cuaca digolongkan menjadi 3, itu hujan, berawan, dan cerah. Nah makanya kenapa dia sempit, karena dia terjadinya itu singkat. Misalnya nih kita nggak bisa memprediksi nih, misalnya ini lagi panas nih, tiba-tiba nanti malam hujan, nah besok cerah. Nah itu kan nggak paling kalau BMKG itu kan hanya memprediksi dan itu terjadinya singkat. Nah tapi kalau iklim ini kan lama, misalnya bisa 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Dan itu penelitiannya dilakukan sekitar 30-40 tahun oleh ilmuwan kayak gitu. Tapi kalau cuaca, ya itu tadi hanya 3, ada hujan, berawan, dan cerah. Nah itu kan biasanya sering disampaikan juga kan. Kalau kita di Indo sih masih itulah ya.
Ada perubahan cuacanya ya kalau nggak berawan tebal, berawan cerah, hujan ataupun cerah gitu ya. Misalnya ada yang bilang diawali dengan badai dan petir. Kan ada tuh logo. Ya, ada tuh ya. Ya kan? Hujan petir tuh, Menurut hujan petir. metodologi ya. Hujan ringan, hujan sedang, hujan petir tuh. Nah, itu ada kategori lampu hijau, merah sama kuning tuh ya. Oke, Mas Ridwan. Ya. Selanjutnya nih, kira-kira proses perubahan iklim ini sehingga menyebabkan pemanasan global, bagaimana sih prosesnya? Faktor apa sih yang menyebabkan bumi kita ini bisa mengalami perubahan iklim seperti pemanasan global ya yang sepengetahuan Bang Ridwan lah. Baik. Jadi pada dasarnya perubahan iklim ini kan tadi saya jelaskan bahwa ada perubahan fenomena alam yang pada dasarnya yang yang harusnya nggak kita alami kayak gitu. Nah, tapi karena ada beberapa faktor yang membuat perubahan iklim ini terjadi, ya memang harus kita wanti-wanti dan harus kita waspadai. Nah, sebenarnya salah satu yang mempengaruhi ini adalah misalnya matahari ya. Apakah kita perlu matahari? Perlu. Kita sangat perlu dengan matahari. Contoh misalnya tumbuhan perlu matahari untuk berproses fotosintesis, ya kan? Kemudian Manusia perlu nggak matahari? Perlu. Pertama untuk menghangatkan tubuh ya kan. Bayangin kalau kita nggak ada matahari selama 24 jam. Nah, itu kan bahaya juga untuk pencahayaan juga ya. Terus kemudian makanya untuk kesehatan kulit. Nah, mungkin Bang Hagi pernah lihat nggak tahu ya ini mitos atau fakta, anak bayi itu ketika baru lahir itu pasti dalam waktu seminggu sampai 10 hari setelah lahir ya, itu pasti dipanasin badannya tanpa pakai baju, dijemur di matahari pagi dari sekitar jam 5:30 sampai jam 6:30 gitulah. Karena anak saya sendiri pun kemarin kayak gitu. Dan itu memang disarankan sama dokter. Nah, alasannya sih biar tubuhnya tuh kayak nggak kuning gitu, nggak tahu ya penyakit apa, bisa menyebabkan penyakit atau apa gitu. Dan ternyata itu memang mengaruhi ke kulit. Kan tubuh kita butuh vitamin E ya kan untuk perbaikan kulit. Nah, itu salah satu sumbernya dari matahari kayak gitu. Nah, makanya kenapa kita sangat perlu matahari gitu. Nah, cuman bumi kita juga perlu matahari karena untuk menghangatkan bumi kita gitu. Kalau kita nggak ada matahari ya bahaya juga kan. Contohnya kayak di planet-planet lain itu kan di sana kayak planet Mars ya sekarang yang lagi diteliti itu ya, nggak salah, katanya di situ bisa ada kehidupan. Tapi kan ternyata setelah dicoba masih banyak yang gagal dari ilmuwan kayak gitu. Memang masih bumi lah yang terbaik untuk ditempati manusia kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana proses terjadinya perubahan iklim? Jadi di situ ada aktivitas di bumi. Ada aktivitas di bumi, contohnya seperti hewan, ya kan, kemudian tumbuhan, manusia juga melakukan aktivitas di situ. Nah, mereka ini bertiga ini kayak tumbuhan, manusia, dan hewan itu menghasilkan apa sih? Nah, mereka itu menghasilkan namanya gas rumah kaca. Jadi dulu saya bayangin rumah kaca itu rumah yang banyak kaca-kacanya. Gitu. Itulah ternyata faktornya. Ternyata bukan rumah kaca itu adalah lapisan bumi, atmosfer. Nah, dia tuh kayak bening gitu kali ya, mungkin disebut lah kan kalau greenhouse ya kan, kalau bahasa Inggrisnya disebutlah rumah kaca. Nah, dari aktivitas manusia contohnya kayak ada kebakaran, kemudian pertambangan ya kan, penebangan pohon. Nah, terus kalau dari hewan misalnya mungkin Bang Hagi pernah mendengar biogas yang dihasilkan dari kotoran sapi. Itu kan menghasilkan namanya gas metana ya kan. Metana itu kan beracun. Dulu saya pernah jelasin bahwa salah satu gas yang beracun itu adalah metana yang menyebabkan di daerah Jawa, di Jawa Barat, nama tempatnya daerah Lui Gajah atau apa gitu, yang mengakibatkan meninggalnya orang di situ karena tumpukan sampah. Sampah itu ternyata mengandung gas metana. Artinya metana ini beracun kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari tumbuhan apa? Ternyata ada juga gas rumah kaca yang dihasilkan dari tumbuhan. Misalnya dia terjadi kebakaran akibat dari adanya gesekan kayu dengan kayu kemudian menghasilkan panas, akhirnya terjadilah kebakaran. Walaupun ini sebenarnya kecil ya. Hewan juga sebenarnya paling gede itu manusia yang paling banyak menghasilkan gas rumah kaca. Contohnya gas rumah kaca itu karbon dioksida ya, kayak kendaraan motor, kemudian cerobong asap pabrik dan lain sebagainya. Kemudian metana tadi. Nah, kalau dari kita juga menghasilkan metana, misalnya kita kentut. Nah, kentut itu menghasilkan gas metana. Jadi selain dalam bau, skala kecil juga ya. itu. Lebih ke bau sih kayaknya. Kemudian aerosol ya. Aerosol ini asap yang memang dihasilkan dari
letusan gunung berapi. Tapi kan kalau ini kan jarang lah, dalam setahun paling 2-3 kali. Yang paling gede itu yang manusia tiap hari menghasilkan CO2 itu sama metana itu. Sama satu lagi CFC. CFC ini adalah salah satu gas rumah kaca yang dihasilkan dari AC. Nah, kalau kita menggunakan AC setiap hari bisa menghasilkan CFC itu. Nah, akibatnya apa? Timbullah global warming. Nah, global warming ini adalah salah satu bagian dari perubahan iklim. Jadi yang harusnya keluarlah tadi gas rumah kaca seperti CO2, metana, aerosol. Nah, harusnya cahaya matahari yang bisa masuk ke dalam bumi itu bisa diserap dengan baik oleh tumbuhan, oleh manusia, oleh hewan. Karena dan kemudian nanti kan ada sebagian yang diambil oleh bumi, ya kan? Radiasi matahari. Ada sebagian yang dikeluarkan ke bumi, ke matahari lagi, dibalikkan lagi lah oleh si bumi kayak gitu. Nah, karena di situ ada karbon dioksida, metana dan aerosol, akhirnya yang harusnya dia kembali ditahan di namanya lapisan ozon tadi. Nah, jadi dia ditahan radiasinya matahari itu, ya kan, ditahan oleh si gas-gas ini. Nah, makanya kenapa coba kita bayangin dalam satu ruangan, kemudian ada satu orang aja atau dua orang yang merokok. Dia ngerokoknya banyak lagi, ya kan. Nanti timbul asap, ya kan. Yang awalnya asapnya cuma sedikit, banyak. Akhirnya kita pengap. Sama juga dengan ini. Jadi kalau seandainya dia itu turun ke bumi, mataharinya makin panas. Nah, itulah yang menimbulkan namanya pemanasan global. Oke. Nah, jadi zat yang harusnya diambil oleh matahari, tapi nggak bisa terserap. Iya, karena dihadang oleh tadi gas rumah kaca CO2, metana kan banyak. Nah, sebenarnya kalau jumlahnya sedikit bagus, karena bayangin kalau cahaya matahari masuk terus keluar lagi, apa yang terjadi di bumi? Terjadilah dingin. Yeah. Manusia akan susah hidup di situ. Nah, itulah tugasnya CO2, metana, aerosol itu untuk menyerap sebagian itu. Jadi biar nggak keluar semua. Makanya kenapa bumi kita itu hangat kayak gitu. Nah, karena terlalu gede, terlalu banyak CO2, metana dan lain sebagainya, akhirnya ini jadi terperangkap radiasi matahari ini. Jadi dia nggak bisa keluar 100%. Nah, gitu kan, malah pengap di dalam bumi itu 100% kayak gitu. Itu akibatnya apa? Timbullah global warming, kemudian ada es di kutub mencair. Nah, itu karena panas. Es kan kalau kita ditaruh di tempat yang panas kan mencair, meleleh, ya kan. Nah, kemudian es kutub mencair, kemudian permukaan air laut meningkat. Nah, karena coba bayangin kita punya gelas, kemudian diisi air, ya, kemudian nanti celupin es, pasti kan meluap airnya, ya kan. Nah, itulah logikanya seperti itu. Nah, permukaan air laut meningkat ini tuh sudah terjadi di daerah Jakarta. Daerah Jakarta mana, selatan atau timur lupa saya. Jadi diprediksi Jakarta itu akan tenggelam pada tahun 2050, Pulau Jakarta. Di situ sekarang sudah dibuat tembok-tembok yang sangat tinggi karena permukaan airnya tuh lebih tinggi dari daratannya. Kayak bendungan gitu ya. Kalau Bang Hage nonton film Tenggelam Dalam Diam, di situ sangat miris sekali bahwa di Jakarta itu diprediksi ini memang 2050 akan tenggelam. Nah, jadi itu salah satu dampak yang dirasakan di Indonesia. Makanya di situ saya lihat ada musola, ada pemakaman itu di tengah laut. Karena sebenarnya dulu itu pemukiman penduduk. Ya? Karena ada perubahan iklim, akhirnya mereka lari ke tepi. Bahkan ada mereka yang membuat rumah itu tuh pintunya sampai udah tinggi banget. Karena makin serap air, kan orang pasti meninggikan lantainya kayak gitu. Nah, itu dampaknya. Kemudian perubahan pola hujan. Nah, ini juga pasti contohnya sekarang, ya kan. Kita nih harusnya musim hujan, tiba-tiba panas. Nah, dan lain sebagainya lah kayak gitu, Bang. Terus tapi aktivitas yang paling gede yang dilakukan manusia untuk menghasilkan gas rumah kaca itu ya kebakaran. Itu terjadi di tahun 2015, sekitar 2,3 juta hektar hutan kita kebakar. Nah, kemarin 2019 terakhir itu hanya sekitar 300-an ribu atau berapa gitu. Ya, karena dia kan menghasilkan ini kan karbon dioksida. Akhirnya karbon yang harus diserap oleh si tumbuhan dilepas lagi oleh tumbuhan. Nah, jadilah asap. Nah, ini kan bahaya juga ini. Nah, makanya kenapa setelah saya agak susah sebenarnya memahami global warming ya, tapi kita coba pelan-pelan untuk masyarakat tuh bisa paham gitu loh. Nah, karena dulu bayangan saya waktu masih sekolah, rumah kaca itu ya berbangunan yang banyak gedung-gedungnya, rupanya bukan. Rupanya gas rumah kaca itu ya
apa namanya tadi itu sih banyak sebenarnya ya, tapi ini cara umum hanya karbon dioksida, Iya. metana, aerosol dan Karena kan dia berbentuk gas, tidak kelihatan, jadi diibaratkan seperti kaca gitulah. makanya yang kenapa bening gitu. kenapa tadi yang Abang bilang di India itu sangat luar biasa. Sebenarnya ada yang diuntungkan ini, Bang. Yang diuntungkan siapa? Apa Perusahaan-perusahaan AC, pembuat AC. Kan makin karena suhunya bumi makin panas kan manusia butuh yang dingin. Buatlah AC, kipas angin, pendingin dan lain sebagainya. Tapi kita harus balik lagi. AC juga menghasilkan gas rumah kaca, Iya. CFC tadi gitu. Terus juga butuh energi banyak tenaga listrik. Iya. Nah, listrik terbuat dari apa? Bahan bakarnya dari fosil, Fosil balik juga, lagi ya. gitu. Makanya kita harus bijak lah dalam menggunakan alat-alat elektronik kayak gitu. Ya, ini juga menjadi isu penting di negara kita ya. Salah satunya energi terbarukan. Ya, betul. Banyak sekali kan sekarang berbasis listrik semua ya kan. Ya, makanya kenapa Kendaraan. kendaraan sekarang kan banyak energi yang kayak Blue Core yang ada mereknya itu kan, Ya. Blue Core F1 dan lain sebagainya. Terus ada juga yang lampu hemat energi, ya kan ada green apa namanya itu lupa saya. Ada label-labelnya beberapa perusahaan yang sudah menerapkan itu untuk hemat energi lah kayak gitu. Itu kira-kira untuk jangka pendek mungkin baik menurut Iya. saya. Jangka panjangnya deh. Kira-kira pandangan Bang Ridwan sendiri itu merupakan hal yang baik atau justru bisa mengancam kita juga? Ya sebenarnya ini Bang apa namanya di zaman sekarang, di zaman teknologi, kemudian di zaman industri kita memang sangat susah kayaknya memang harus menghindar dari barang ini. Ya makanya tadi saya bilang kita harus lebih bijak lah dalam menggunakan energi contoh listrik dan lain sebagainya kayak gitu. Terus kemudian kalau jangka panjangnya ya agak susah ya. Soalnya bagaimanapun kita memang butuh barang itu kan. Nah, jadi tapi ya intinya kita harus ya alhamdulillahnya perusahaan-perusahaan juga sudah menyadari itu. Kalau kita menggunakan yang sifatnya lebih cepat boros kan juga nggak baik. Makanya mereka menciptakan ya walaupun pada akhirnya mereka pasti ada kayak komponen-komponen yang bakal dikurangi dan harganya juga pasti lebih mahal kan kalau. Ya, kita berbicara listrik nih ya. Mm. Sedangkan tadi Bang Ridwan mengatakan listrik, kendaraan itu menggunakan listrik dan listrik itu dihasilkan dari bahan-bahan fosil. Iya dari minyak bumi Iya. kan. Nah, Justru ini menjadi sebuah solusi atau hanya berganti nama aja gitu ya, berganti ke listrik. iya untuk Tapi efeknya sama aja gitu. Iya, kalau sekarang sih memang sebenarnya itu masih menjadi solusi ya, karena bagaimanapun di tempat kita, di negara kita masih banyak daerah-daerah pelosok yang nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada sinyal. Contohnya kayak daerah Matan sendirilah yang saya berkunjung ke sana. Di situ belum ada PLN di situ. Mereka pakai swadaya desa. Kemudian daerah daerah Teluk Batang itu Mentarau, salah satu dusun yang ada di Sungai Paduan, sorry. Nah, di situ daerahnya terisolir, kemudian nggak ada listrik, sinyal pun susah. Nah, jadi sekarang sih masih menjadi solusi. Contoh lain misalnya tenaga nuklir ya, kayak di Jepang tuh kan mereka udah energinya udah pakai tenaga nuklir, tapi itu kan bahaya juga. Bahkan dalam sekian kilometer itu nggak boleh ada pemukiman karena adanya radiasi dari nuklir, dan itu juga butuh biaya yang cukup besar. Nah, kalau negara kita sekarang ini kan rata-rata masih pakai batu bara. Nah, batu bara itu kan salah satu fosil juga kan, nah, yang diambil dari minyak bumi, dari dalam perut bumi juga gitu. Tapi kalau di tempat kita Kayong Utara sih masih pakai ini, tapi solar mereka masih diesel mereka. Kayaknya belum ada lah pakai dari batu bara. Kayak kendaraan-kendaraan listrik masih digunakan untuk kota-kota besar sepertinya ya. Iya. Karena pemerataannya belum ada. Saya lihat pemerataannya belum ada. Ya sebenarnya pemerintah tuh merubah kayak dari bahan bakar minyak ya kan dirubah ke listrik ya kan, kendaraan. Karena makanya kenapa sekarang lagi digencar-gencarkan nih kayak motor listrik ya kan, kemudian mobil listrik ya, walaupun harganya lumayan juga itu. Oke ya Pak Ridwan ya. Terkait perubahan iklim tadi tuh, kita kan tadi hanya spill dikit-dikit aja dampaknya ya. Mungkin sekarang kita lebih pertegas lagi, kira-kira dampak yang terbesar, dampak yang paling rentan ketika global warming ini melanda seluruh dunia itu seperti apa Pak Ridwan? Baik, jadi dampak dari perubahan iklim ini sebenarnya sudah kita rasakan ya, tapi saya akan jelaskan beberapa contoh dampak yang sudah
terjadi lah kayak gitu dari perubahan iklim. Yang pertama itu dapat meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan, badai, angin topan dan banjir ya, walaupun di tempat kita kalau angin topan ada nggak sih di Kayong Utara? Sempat ada Sempat kemarin ya? yang di Yang itu di Musbahul. pasar daerah kita. Oh iya betul Iya. pada awal tahun kalau nggak salah. Iya. Nah itu kan fenomena alam yang belum kita pernah rasakan. Iya, karena baru itu. asing kan bagi kita. Iya betul. Padahal itu kan biasa kayak di daerah luar negeri angin tornado. Iya, ya. tornado di California tuh sering Itu tuh ya. ya itu sih mungkin kalau di sana oke lah. Tapi tempat kita kayaknya masih jarang. Itu artinya ada perubahan iklim di situ. Iya. Terus kemudian yang kedua mencairnya es dan gletser di kutub tadi yang saya spill sedikit di pertama. Nah ini juga ternyata mencairnya es ini selain bisa meningkatkan permukaan air laut, ternyata berdampak juga untuk habitat hewan. Kan ada juga hewan yang tinggal di kutub seperti beruang kutub sama penguin, ya kan? Nah, kalau misalnya ini sudah mencair, ya mereka mau tinggal di mana? Mereka bisa terancam juga habitatnya kayak gitu. Kemudian nah, ini yang penting juga nih yang ketiga nih. Kenaikan permukaan laut hingga menyebabkan banjir yang luas. Nah, diprediksi menurut ilmuwan pada tahun 2100, nah ini kita nggak tahu masih hidup enggak nih. Diperkirakan permukaan air laut naik hingga 15 sampai 95 cm, artinya hampir Habis 1 dong meter. daratan kita. Nah, kita itu sekarang satu dalam setahun, Bang. Kita itu mengalami kenaikan permukaan laut itu sekitar 1 cm. Per tahun. Iya, itu dari tahun 2000 data ya, dari 2016 sampai hari ini kita mengalami itu kayak gitu. Ada perubahan kenaikan. Jadi wajar kalau diprediksi pada tahun 2100 itu bisa mencapai hampir 1 meter ya itu ya, 95 cm. Kita bayangin ya, tapi kita nggak tahu lah masih hidup dari 2100 nih. Tapi ya karena kita ilmiah ya, tapi ya kita memang harus bayang kayaknya bakal tenggelam juga Pulau Kalimantan kalau udah sampai segitu nanti. Bukan cuma Pulau Kalimantan kalau kayak gitu. Itulah, terutama daerah pesisir. Kayong Utara nih terutama nih yang daerah. Habis kita. Iya, gitulah. Terus kemudian yang keempat, meningkatnya jumlah tanah kering yang potensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan. Nah, ini kalau misalnya terjadi musim kemarau, contoh tadi yang di India tadi ya. Kalau kita nonton videonya itu benar-benar tanah itu sampai retak-retak gitu ya, sampai karena kering. Ya itu kalau udah kayak gitu, ya pasti unsur haranya hilang. Yang kedua, tanaman pun kayaknya kemungkinan hidupnya sangat kecil kayak gitu, akibat dari kekeringan tadi, karena suhunya meningkat tadi kan. Terus kemudian yang kelima, kenaikan suhu air laut menyebabkan terjadinya pemutihan karang dan kerusakan terumbu karang di seluruh dunia. Nah ini kalau karena suhunya meningkat, airnya kan pasti panas ya kan. Yang ada malah satwa-satwa yang di situ bisa mati juga mereka harus beradaptasi. Contohnya kalau misalnya kita ikan yang masih hidup terus kita hidup-hidup kita rebus dalam air. Nanti dalam paling 50 derajat mereka udah mulai kepanasan kayak gitu. Makanya banyak menyebabkan kematian juga dan kerusakan pada terumbu karang. Terus meningkatnya frekuensi kebakaran hutan ini juga karena suhu tinggi bisa menyebabkan kebakaran. Makanya dulu kalau zaman kekecilan kita, saya dulu pernah bermain ini kaca pembesar itu loh, loop. Jadi bagaimana kalau kita mau membakar kertas, daun plastik itu kan gitu ya. kita arahkan ke sinar matahari, terus daunnya taruh di bawahnya. Nanti kena sinarnya itu kan lama-lama kebakaran. Benar-benar terbakar tuh ya. Gosong dia. Itu salah satu eksperimen sebenarnya zaman kekecilan kita dulu kan. Nggak tahu lah anak Gen Z sekarang. Nah itu salah satu juga karena ada efek dari suhu yang makin panas, akhirnya menjadilah kebakaran. Nah tadi saya lupa jelasin bahwa yang bertugas untuk menyerap karbon dioksida, metana, aerosol dan CFC ini salah satunya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu proses fotosintesis. Ya, karena tumbuhannya ini udah ditebang habis, ya udah siapa lagi yang mau bekerja untuk menyerap dia kan gitu. Nah, itu yang kenapa kita salah satu solusinya untuk perubahan iklim menanam pohon. Karena itu tugas si pohon untuk menyerap namanya gas efek rumah kaca tadi kayak gitu. Nah, terus kemudian musnahnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, ya ini pasti kalau tempat tinggalnya dan lain sebagainya kayak satwa-satwa kayak orangutan dan lain sebagainya ya bisa
punah juga nanti kalau seandainya mereka nggak punya tempat tinggal. Iya, biodiversitas lah ya. Ya, biodiversity-nya. Terus kemudian selanjutnya menyebabkan penyakit-penyakit di daerah tropis tempat kita ya, seperti malaria, kemudian ke daerah-daerah baru karena pertambahnya populasi serangga seperti nyamuk. Makanya kenapa kalau misalnya kita musim hujan berlebihan itu malaria banyak tuh karena ada DBD juga ya, ada genangan-genangan air dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Mereka kan suka di tempat yang lembab tuh ya. Iya, betul. Misalnya contoh lainnya misalnya kayak diare ya kan, itu kan ada bau-bau yang dari sampah lah. Kasus terbesar diare, DBD dan sejenisnya itu banyak kan di Afrika kalau nggak salah ya. Iya. Di sana juga berbagai virus ya, seperti monkeypox dan lain sebagainya itu kan. Betul. Itu banyak beredarnya di sana kan. Iya. Karena cuaca mereka kan panas di sana ya, ada kelembapan juga. Terus kayak penyebaran seperti flu babi dan segalanya kan ada di sana ya. Saya juga kurang paham, membaca lebih jauh juga faktor-faktor mereka mengalami hal seperti itu. Tapi ya mungkin itu salah satunya ya, berdasarkan jurnal yang saya baca juga, itu karena faktor alam, Bang Ridwan. Iya, perubahan iklim tadi. Iya, perubahan iklim. Karena kayak nyamuk ini kan dia bisa beradaptasi di suhu tertentu. Bahkan ada beberapa jenis hewan yang mati di dalam kondisi suhu tertentu, malah dia ini bisa hidup gitu. Itulah mungkin yang bisa menyebabkan meningkatnya penyakit yang disebabkan oleh perubahan iklim tadi. Oke. Terus kemudian yang terakhir ya, itu tadi yang kita bahas sama-sama, karena dampak dari perubahan iklim nanti akan ada namanya migrasi ya, adanya pengungsian tadi, yaitu tadi yang takutnya dampaknya akan menimbulkan kecemburuan sosial, ketimpangan sosial dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kan harus ada yang difokuskan, harus ada yang diabaikan sedikit betul, gitu ya. Iya. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang dikorbankan. Nah, gitu. Itu sih Bang, jadi contoh beberapa dampak perubahan iklim yang nyata sudah kita rasakan kayak gitu. Yang memang udah beredar lah ya di tengah-tengah kita kalau udah ada isu yang namanya perubahan iklim ini ya, Bang Ridwan ya. Iya, betul. Salah satunya tadi yang paling mengerikan kayaknya sampai terjadinya konflik deh ya. Iya. Karena sekarang juga yang namanya perebutan tempat tinggal itu sedang merebak. Iya. Ya, konflik-konflik geopolitik juga sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Iya, sebenarnya pada akhirnya manusia ini ya sumber daya alam yang dicari itu. Ujung-ujungnya kita perlu makan lah. Iya, selain perubahan iklim juga pertumbuhan manusia di bumi ini kan bukan makin sedikit, makin tahun makin banyak. Sedangkan sumber daya alam yang dibutuhkan meningkat terus, tapi kondisi alamnya itu makin menyempit gitu loh. Sumber daya alamnya tuh semakin sedikit gitu kan. Tapi sumber daya manusia makin meningkat ya kan gitu. Karena kita tidak mengimbangi ya. Di mana kita memanen mereka, memproduksi mereka, tapi di samping itu kita tidak memelihara mereka juga. Itulah yang kita takutkan tuh di situ. Iya. Sedangkan populasi kita semakin tahun semakin banyak ya. Iya, negara kita sekarang berapa sekarang populasi Indonesia? Kita pindah Jepang aja. Jepang sedang resesi tuh. Cuman kalau di Jepang tuh kan mereka, kenapa populasi manusianya makin menurun? Karena itu tadi, mereka tuh stres sebenarnya. Kemudian jam kerja mereka tuh lebih tinggi. Mereka lebih banyak menghabiskan masa hidupnya tuh tempat kerja daripada di rumah kayak gitu. Itu kayaknya yang membuat mereka malas untuk melakukan pernikahan. Kayak gitu sih. Makanya kenapa kita nggak heran kalau di Jepang ada di daerah tempat umum gitu, tiba-tiba mereka teriak, nangis, histeris. Itu ternyata rupanya itulah cara mereka mengungkapkan, mengekspresikan ketika mereka emosi kayak gitu. Jadi jangan aneh ya, jangan kalau kita heran aneh gitu. Kalau kita di sini gila ini orang nih. Kalau di sana biasa aja gitu. Udah umum kata. Karena mereka pun nggak terlalu mengusik pribadi orang lain. Iya, mereka acuh aja. Nggak ke tempat kita kan kepo di video, nggak jelas. Kita sih kepo banget tuh. Jangan kan hal kayak gitu ya. Contohnya aja deh. Ada penangkapan teroris nih ya. Ada tembak-tembakan. Justru masyarakatnya semakin mendekat loh. Berbeda dengan negara Eropa, mereka udah kalang kabut tuh, kabur kemana-mana. Kita kepo videoin. Ini luar biasa nih. Luar biasa ya. Mental kita sih nggak main dah. Kalau diadu kayaknya
masih menang lah kita kalau masalah mental. Kalau 1 lawan 1 ya, tangan lawan tangan ya. Kalau menggunakan alat mungkin agak keok juga kita. Oke, Mas Ridwan ya. Tadi itulah beberapa dampak yang memang dirasakan kita akhir-akhir ini ya. Isu global warming atau perubahan iklim dan sejenisnya ini memang bukan baru sekarang dibicarakan, sudah dari dahulu-dahulu ya Mas Ridwan ya. Termasuk penipisan lapisan ozon juga dibicarakan udah di 1000 tahun bukan di tahun 1900-an ya. Udah dibicarakan, kita kan udah di tahun 2000-an nih ya. 1900-an udah dibicarakan karena ada juga peneliti yang mengatakan bahwa lapisan ozon itu semakin hari semakin menipis ya. Ya itulah dampaknya sekarang kita rasakan. Berasa nggak sih semakin panas? Berasa nggak sih di daerah kita itu berasa kayak menyengat sekali? Iya. Sebenarnya selain dampak itu juga bencana alam ya Bang. Iya, bencana alam juga. Tadi yang angin topan yang harusnya di tempat kita ini selama kita hidup kayaknya nggak pernah ada, tiba-tiba kemarin ada. Itu kan bahaya, itu sebuah musibah yang contohnya kayak kemarin kayak di di daerah Kendawangan ya, yang merasakan dampak dari gempa bumi kalau nggak salah. Padahal kan logikanya tempat kita nih Kalimantan akan bebas dari gempa bumi, gunung meletus, tapi sekarang kita udah merasakan itu. Artinya ada pergeseran tuh. Ada pergeseran fenomena alam yang harus kita waspadai lah di situ. Ya kita waspada boleh, tapi terlalu takut pun jangan juga lah. Nanti gara-gara ada isu itu lalu kita bahaya nih gimana. Iya gitu. Benar. Dari mental health kita juga nanti juga ikutan kena gitu ya. Ya sebisa mungkin kita mengantisipasi lah ya, persiapan lah minimal ya. Betul. Kan di pemerintah juga ataupun dari BMKG juga kan menginstruksikan ya, semisalnya nanti ada kerawanan cuaca yang dialami di daerah tertentu juga mereka tanggap siaga kan untuk memberitakannya. Betul. Ya itulah solusinya yang terbaik ya. Apalagi yang mungkin di daerah pesisir pantai ya. Ya seperti kita lah. Itu yang harus berhati-hati ya. Oke Pak Ridwan, selanjutnya kita lanjut nih. Tadi udah menjabarkan terkait ini ya, dampak-dampaknya di perubahan iklim ya tadi itu Bang Ridwan ya. Yang sekarang adalah yang harusnya kita lakukan nih ketika ada perubahan iklim. Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan ini secara umum ya, secara global dulu. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan untuk menghadapi perubahan iklim. Yang pertama ini di sektor pertanian. Jadi sekarang lagi gencar-gencarnya menggunakan varietas tanaman toleransi kekeringan atau banjir. Nah, jadi para penemuan mereka kayak mencari varietas tumbuhan tanaman gitu yang bisa ditanam di daerah yang rawan banjir. Nah, itu kan lagi dikejar-kencarin ya sekarang. Terus kemudian penerapan kalender tanam yang disesuaikan. Nah, jadi contohnya kalau kita nanam masyarakat di daerah saya di Sponti itu ya. Jadi mereka itu kalau nanam padi itu pasti dilakukan di akhir tahun. Nah, di bulan ber nih. Kenapa? Karena curah hujan kan tinggi. Karena kan padi juga butuh asupan air gitu kan. Dan mereka biasanya panennya itu di awal tahun kayak gitu. Mereka jarang sekali nanam di bulan April. Bahkan mereka ya mungkin kalau di Sukadana sih aman lah. Karena Sukadana dalam setahun bisa 2-3 kali panen. Karena irigasinya bagus. Kalau di tempat saya kan daerah gambut. Jadi agak susah di sana. Mereka sudah pernah mencoba setahun 2 kali, tapi memang nggak bisa. Gagal di di 6 bulan sebelumnya gitu. Karena azat asam tuh ya? Iya mungkin. Terus kemudian kan selain itu juga ini Bang irigasi airnya itu di sana sangat susah. Aliran airnya susah ya. Kalau di sini kan dari gunung dialirkanlah airnya kan bagus. Kalau di sana tuh kalau kering ya kering gitu. Nah, makanya dilakukan di akhir tahun. Nah, terus kemudian efisiensi penggunaan air irigasi, kemudian asuransi pertanian berbasis indeks iklim. Nah, jadinya para petani yang melakukan penanaman itu kalau bisa ya dikasihkan istilahnya tuh jaminan lah ya jaminan. Gitu. Terus selanjutnya adaptasi wilayah pesisir. Nah, ini yang terutama di tempat kita nih, pesisir nih. Jadi kayak perlindungan restorasi mangrove. Nah, kalau bisa yang kawasan wisata mangrove kita ini makin ditingkatkan lagi, jangan sampai ditebang. Tapi kalau kayaknya sih kalau sekarang semenjak dijadikan wisata kayaknya jarang ya ada penebangan di situ sih kalau saya lihat.
Terus kemudian terumbu karang dan padang lamun. Nah, ini mungkin daerah-daerah yang memang punya terumbu karang yang baik lah. Kalau tempat kita ada nggak ya? Di pulau mungkin punya terumbu karang. Punya nggak? Saya nggak pernah ke pulau Iya sih. sih, sama sih. Cuma untuk daerah-daerah yang punya terumbu karang lah, mungkin daerah Wakatobi. Iya, dan itu sebagainya banyak kayak tuh ya. gitu. Di Lombok juga ada tuh, Iya, banyak tuh. Bahkan mereka di sana kayak buat terumbu karang. Kayak wisata laut gitu ya. Terus pembangunan tanggul dan pemecah ombak. Nah, ini pembangunan tanggul juga perlu dilakukan untuk ombak yang dari laut itu harapannya nggak langsung menerpa daratan gitu. Kayak dibuat benteng lah kayak gitu. Jadi nanti air ketika ngalir ke tepi laut biar nggak terlalu kenceng lah. Kayak Ini Bang Ridwan, kemarin tuh ada di Lampung. Provinsi Lampung. Apa tuh? Mereka itu untuk menahan abrasi agar bibir pantai itu tetap tidak biar nggak- tidak terkikis. Itu kayak dibikin nggak tahu kayak pagar teman berjarak itu bikinnya dari bambu. Dari bambu. Ya mereka sih mengatakan itu fungsinya untuk Pemecah ombak tuh. untuk pemecah ombak agar tidak abrasi juga. Ya fungsinya untuk tidak tergerus lah pantai itu, Iya. bibir pantai itu. Ya fungsinya seperti itu. Ya sebenarnya intinya dia tuh kayak meminimalisir lah. Iya. Contoh lainnya kalau tempat kita itu mungkin Bang Hani kalau pernah jalan-jalan ke daerah Singkawang itu di Mempawah tepi jalan raya itu kan banyak tanggul tuh kayak tembok yang terbuat dari batu yang disusun. Nah itu salah satunya itu tadi biar ombak itu nggak langsung nerpa ke tepian jalan, takutnya kan udah jalan umum nanti makin terkikis. Nah, bahaya Kok juga. kata kita tuh batu kali lah ya. Ya, batu kali orang bilang. Terus selanjutnya relokasi permukiman beresiko tinggi. Jadi artinya kalau misalnya di situ ada penduduk yang tinggal di daerah yang rawan dengan abrasi tadi kan ya harus direlokasi lah, harus dipindahkan. Terus kemudian perencanaan berbasis kenaikan muka air laut. Nah, jadi maksud aku pemerintah harus punya kebijakan ketika membuat perencanaan pembangunan yang memang berada di tepian air laut kayak gitu. Harus bijak lah membuatnya, jangan semaunya langsung buat udah tanam sini ya, yang penting anggaran terserap dengan baik. Nah, janganlah kayak gitu. Harus ada aturan lah ya yang mengatur ya. Harus ditinjau dulu lah sebelum membuat sebuah bangunan. Oke, baik. Terus kemudian di sektor kesehatan. Nah, ini tadi ya berkaitan dengan penyakit tadi ya kayak malaria, DBD dan diare tadi. Kemudian di situ ada peningkatan kapasitas layanan kesehatan, kemudian penyuluhan masyarakat. Nah, ini orang-orang kesehatan lah yang melakukan ini. Terus kemudian penggunaan energi ya, efisiensi energi tadi yang penghematan listrik di rumah tangga dan industri, kemudian standar peralatan hemat energi tadi yang saya bilang perusahaan-perusahaan sekarang sudah banyak menggunakan yang greenhouse lah, yang lebih ini yang lebih hemat lah. Tadi contohnya lebih kayak, green lah kalau lebih gitu. green lagi lah. Ya, contohnya sekarang kan ada yang hemat BBM dikasih label kayak Blue Core, F1 dan lain sebagainya. Kemudian adanya audit dan manajemen energi. Nah, jadi pemerintah juga harus punya kebijakan terkait perusahaan-perusahaan yang memang menghasilkan gas rumah kaca tadi. Oke. Terus selanjutnya pengelolaan limbah berkelanjutan yang melalui 3R tadi, reduce, reuse, recycle. Nah, ini juga harus ini sebenarnya pemerintah sih yang ini. Terus konservasi dan restorasi hutan. Nah, makanya kenapa saya bilang tadi salah satu solusi untuk mengurangi perubahan iklim itu yang menanam pohon. Oke ya, itulah beberapa yang harus kita lakukan ketika ini terjadi perubahan iklim di wilayah kita ya, dan juga orang-orang yang terkait lah yang harus mengurusi hal-hal ini ya, Bang Ridwan ya. Iya, betul. Oke, dan mungkin ini adalah waktunya kita untuk berpisah karena terbatas oleh waktu juga, Bang Ridwan. Iya. Mungkin sebelum kita menutup perjumpaan kita, ada nggak kita kan sebagai manusia ya, ada generasi lah, betul. Ada penerus ya. Kira-kira nih Bang Ridwan, dari Yayasan Palung itu sendiri ada nggak pernah ini membuat sosialisasi ataupun pengenalan terhadap remaja-remaja khususnya anak-anak sekolah gitu ya, yang pernah dilakukan agar perubahan iklim ini yang kita rasakan ini diperlambat lah? Iya. Jadi karena kebetulan kami dari program pendidikan lingkungan, jadi kita juga selain memberikan edukasi tentang tentang sampah, kemudian orangutan ya, kita juga melakukan sosialisasi tentang perubahan iklim karena ini memang lagi gencar-gencarnya.
Jadi kita coba memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini loh dampak perubahan iklim seperti ini yang akan kita rasakan ke depannya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang sederhana aja ya yang bisa mereka lakukan. Contohnya misalnya efisiensi menggunakan listrik misalnya. Ini yang contoh yang sederhana, bahkan ini sering bukan hanya remaja ya, kita aja yang udah dewasa, udah tua juga pernah mengalami ini. Misalnya contohnya kayak ketika kita mengecas HP, kemudian nanti HP-nya sudah penuh, HP-nya aja yang dicabut. Nanti pengecasnya dari colokannya tuh nggak dicabut, masih nempel ke terminal tuh ya. Nah, itu yang kebiasaan buruk yang memang harus kita hindari lah, harus kita kurangi kayak gitu. Kenapa? Karena pertama nanti pengecas kita mudah rusak, cepat rusak. Yang kedua energi kan, listrik. Tadi kan saya bilang listrik berasal dari fosil dan lain sebagainya. Memang itu harus diinikan juga. Nah, contoh lainnya misalnya melakukan penanaman pohon. Nah, ini kan cara sederhana yang memang bisa dilakukan oleh siswa juga, melakukan penanaman pohon. Selain dia bisa menyerap gas rumah kaca tadi, dia juga bisa menjadi pohon peneduh dan pohon buah dan lain sebagainya lah kayak gitu. Terus yang lainnya misalnya yang pernah kita lakukan itu kayak daur ulang kertas ya. Jadi kertas yang biasanya langsung dibakar atau dibuang gitu kan, nanti menimbulkan lagi gas karbon monoksida, kemudian selanjutnya ada metana tadi ya kan. Nah, jadi kita daur ulang jadi bubuk kertas, kemudian daur ulang menjadi kertas baru lagi ya, walaupun nggak sebagus sebelumnya, tapi bisalah dimanfaatin kayak gitu. Terus misalnya contoh lainnya membawa botol minum saat sekolah, kemudian membawa tas belanja saat ke pasar. Nah, itu sih Bang contoh-contoh sederhana yang memang bisa dilakukan oleh siswa, dan itu juga bukan hanya siswa, kita juga bisa melakukan itu. Oke. Itu pernah disosialisasikan kapan Bang Ridwan? Selama saya kerja dari tahun 2019 udah sering sih kita lakukan. Terutama itu ketika kita nyampaikan materi tentang mengenal jenis-jenis sampah ya. Karena sampah ini kan salah satu penyebab perubahan berkaitan dengan iklim juga ya. Jadi itu tadi hal-hal tips gaya hidup ramah lingkungan yang bisa kita terapkan Kak. Oke, Pak Ridwan ya. Terima kasih banyak tentang pemaparannya hari ini ya, sama-sama, tentang tema kita perubahan iklim. Mudah-mudahan semuanya bisa dipahami ya, bisa mendapatkan manfaatnya dan juga bisa diterapkan di kehidupan nyata ya, di kehidupan real yang sesungguhnya. Bagaimana dampak ketika perubahan iklim itu benar-benar menyapa kita ya. Sekarang kan udah banyak juga nih perubahan iklim yang terjadi. Tadi itu Mbak Ridwan katakan di wilayah kita nggak pernah ada puting beliung, tiba-tiba ada puting beliung. Nggak pernah ada gempa, tiba-tiba ada gempa ya. Dan perubahan-perubahan iklim lainnya yang memang baru-baru ini kita rasakan dan memang terasa asing di masyarakat kita, khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Inilah contoh yang harus kita jaga, contoh yang harus kita pahami juga, contoh yang harus kita antisipasi juga agar kedepannya lingkungan kita, iklim kita itu tetap selalu terjaga ya Pak Ridwan ya. Iya, betul. Terima kasih banyak Bang Ridwan ya, sama-sama tentang informasinya ya, efek rumah kaca dan lain sebagainya juga yang udah dipaparkan tadi ya. Oke, terima kasih banyak semuanya yang udah dengerin. Saya juga HG di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Bang Ridwan juga ya, ketika ada salah dalam bertanya, saya mohon maaf ya Bang Ridwan ya. Iya, sama-sama Bang HG. Untuk semuanya juga yang memang kurang dirasa enak atau ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang enak didengar untuk kalian, saya pribadi dan Bang Ridwan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Kita sudahi cukup sampai dengan di sini terkait tema perubahan iklim dengan narasumber kita Ridwan. Akhir kata saya HG pamit undur diri di sini. Akhir kata saya Bang HG dan narasumber Ridwan pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.